Apakah wanita bisa jadi pengusaha? Ya, tentu sangat bisa. Dunia saat ini mendorong wanita harus bisa mandiri dan harus bisa berwirausaha yang lebih seru. Karena wanita itu mempunyai sifat yang kreatif, mempunyai tes yang lebih baik daripada pria, mempunyai sesuatu yang lebih unik daripada pria. Jadi wanita itu untuk saat ini memang dituntut untuk bisa berkarir. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial MUA lagi dari Yogyakarta. Beliau ibu rumah tangga dan sekaligus ibu wanita karir. Itu gimana tuh, keren banget nggak sih teman-teman? Halo, kita say hello dulu ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih selalu nonton episode podcast Putri Rahmawati. Kali ini kita kedatangan MUA dari Yogyakarta dan alhamdulillahnya ya, beliau itu menyempatkan waktunya dari segala kesibukannya. Udah ibu rumah tangga, ibu yang berkarir, itu luar biasa, subhanallah banget ya. Jadi beliau hadir di sini karena memang benar-benar ingin memberikan ilmu untuk teman-teman semuanya. Ingin sharing-sharing ya, jadi biar nggak kayak berat banget, aduh ilmu gitu ya. Jadi kita sharing-sharing aja biar lebih santai. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh. Halo teman-teman, nama aku Desi Putri Anggraini. Biasa dipanggilnya Desi aja sih. Oke. Aku profesinya kalau sekarang sih MUA katanya ya. Katanya MUA. Ya MUA ya. Katanya MUA. Ya MUA terus sama ibu rumah tangga juga gitu. Oke, subhanallah ya, udah bekerja menjadi MUA dengan segala kesibukan MUA itu rempong banget ya, banyak hal yang memang harus dilakukan, gak cuma hanya aku datang make upin udah, tapi banyak banget deh yang harus dipersiapkan sebelum hari H make upin pengantin. Karena misalnya kayak kita harus nyiapin kebaya, kita harus nyiapin ya banyak lah, ini itu tuh segala macam tuh disiapin, perintilan kayak sejenis kuku palsu aja kita harus nyari prepare ya gitu. Udah kayak gitu Kak Desi ini mempunyai 2 putri semua ya? Putra-putri. Oh, putra-putri, alhamdulillah. Boleh tahu umurnya berapa Kak? Kalau anak yang pertama itu umurnya masih 3 tahun, terus yang kedua 1 tahun. Jadi terus, mereka jaraknya 2 tahun. Subhanallah ya, masih kecil-kecil banget. Dan itu tuh ditinggal kerja jadi make up itu luar biasa banget ya. Karena gini, kalau misalkan make up itu tuh nggak bisa kayak kerja kantoran yang dia dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai siang deh. Kadang kan shift-shiftan gitu bisa gitu ya. Kalau MUA kan nggak bisa gitu. MUA itu kan benar-benar kita kerja berangkat udah jam 1:30, jam 2 atau jam 3 gitu, tergantung weddingnya itu jam berapa gitu ya Kak ya. Nah itu kan meninggalkan anaknya dari pagi sampai siang sore kan pasti gitu kan, apalagi masih kecil-kecil, masih nyusu juga kan pasti, masih alhamdulillah masih full ya. Itu gimana tuh Kak pengalaman berkarir menjadi MUA tapi juga sebagai ibu gitu, itu bagaimana? Anak-anak itu tuh kalau saya tinggal pas make up itu biasanya dititipin ke ibu, utinya kayak gitu. Nah, ibunya Kak Desi atau mertua? Oh, ibunya Kak Desi. Soalnya kebetulan mertua kan kerjanya di Magelang, makanya mau nggak mau harus ke ibuku kayak gitu. Nah itu biasanya H-1 itu udah ngungsi ke rumah ibu. Oke, jadi misalkan ini Kak Desi sama suami itu udah punya, alhamdulillah udah tempat tinggal sendiri ya. Terus nanti kalau pas misalkan tanggal 1 ada make up di mana gitu, jadi H-1 ke rumah ibu dulu. Oh gitu. Ya. Nah
itu kalau misal pas makeup keluar kayak gitu ya, biasanya dititipin ke rumah ibu kayak gitu. Cuman kalau misal kayak makeup di studio, nah itu masih bisa disambi. Oke, Masih bisa disambi di rumah kayak gitu. Studionya itu di rumah atau memang studionya itu ada di tempat lain gitu? Kebetulan di rumah. Oh, kebetulan di rumah. Jadi masih bisa, maksudnya gantian dalam sama suami ya, jangkauan, misalkan gitu. gitu masih anak-anak masih bisa kelihatan kayak gitu, masih dalam jangkauan. Betul. Kayak Karena gitu. kalau dibawa pergi itu juga untuk saat ini masih riskan ya, Iya, karena bener. dengan kondisi yang Corona. seperti ini ya maksudnya kita menjaga kebersihan, tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya ya namanya orang yang udah menjaga kebersihan aja kadang ada yang masih kena Iya, dapat bener. COVID gitu kan. Jadi lebih baik memang karena anak-anak kan riskan juga ya. Jadi lebih baik di rumah dulu. Yang penting bersih dulu dah Iya, gitu. Nanti ibunya habis kerja pulang bebersih baru pegang anak gitu ya. Berat nggak sih Mbak rasanya? Berat sih berat, apalagi kalau misal kita ninggalin mulai jam 2 kayak gitu. Itu anak-anak baru pada tidur, ninggalin tuh kayak ya Allah, kalau bisa tak bawa aja, bawa kayak gitu ya kan. Karena apalagi masih kecil-kecil, masih lucu-lucunya ya. Itu baru gemes-gemesinnya kan. Itu kalau bisa dibawa ya dibawa. Pengennya, cuman kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya berat banget sih Mbak. Tapi ya mau nggak mau kan, ya namanya juga pekerjaan, jadi harus ditinggal kayak gitu. Betul. Apa yang membuat rasanya tuh berat meninggalkan anak gitu? Karena kan basicnya kalau pas nggak ada wedding itu kan aku bener-bener pure di rumah sama anak-anak kayak gitu kan. Jadi ya tiap hari sama anak-anak kayak gitu kan rasanya ya Allah berat. Tahu gak sih Mbak? Kayak gitu, makanya kalau mau ninggalin tuh berat banget gitu. Jadi karena ini ya, sebuah pekerjaan itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Kalau MUA memang konsekuensinya kita benar-benar mau harus bangun pagi. Enggak, pagi itu tengah malam sih, bukan pagi ya. Kadang jam 1:30 kita udah harus bangun, mandi, prepare, masukin barang kayak gitu ya kan, ke mobil kayak gitu. Misalkan belum ada mobil, kalau buat aku sendiri biasanya aku siapin barang dulu di dekat pintu, nanti Grab datang masukin ke mobil gitu ya. Nah, itu jadi MUA itu kayak gitu, harus mau bangun pagi. Bangun tengah malam. Terus yang kedua, yang masih punya anak harus rela untuk ninggalin anaknya dulu ya. Apalagi kalau misalkan masih bayi kan kadang 2 jam sekali kan harus menyusui kan ya. Jadi kan otomatis kita harus ninggalin anak, apalagi ya. kalau pas mau berangkat itu tiba-tiba bangun kan tambah berat banget gitu kan. Kayak pernah sih suatu waktu itu ikut nganterin aja kayak gitu, terus nanti pulang kayak gitu. Pernah juga pas waktu itu tuh kan kebetulan mertua di luar kota, terus ibu bapak baru sakit, mau nggak mau dibawa Mbak ke tempat kerja. Nah itu bawa adikku juga buat jagain mereka. Karena kan gitu. kalau ditinggal takut gelundung lah, apalah, bener. usil lah, Umur apalah. 1 tahun sama 3 tahun kan baru kayak gitu kan, baru aktif-aktifnya kayak gitu. Gitu sih. Kalau ditinggal itu biasanya berarti ini ada ASI yang ditinggal di rumah atau pompa ASI dulu nggak biasanya? Kebetulan kalau pompa ASI sih udah nggak pernah. Tapi dia juga nggak mau sufor kayak gitu kan Mbak. Jadi alhamdulillahnya anaknya tuh anteng, jadi sama suka makan, jadi udah full makan. Habis itu nanti kalau pulang ya udah bersih badan, langsung full pegang anak lagi kayak gitu. Tapi gini, kalau dulu masih bayi gitu kan, otomatis kan kalau masih bayi kan belum bisa makanan, belum bisa masuk ya kan, berarti dengan cara ninggalin ASI di rumah gitu kalau dulu. Iya, kalau pas bayi sih otomatis pumping ya masihan ya kayak gitu. Kalau untuk sekarang lebih ke makanan karena anaknya mau makan gitu ya. Jadi diselingin, kalau ditinggal dikasih maem gitu, nanti pas ibunya pulang nanti dikasih ASI sama dikasih makan. Kenapa nih Kak memilih berkarir menjadi MUA? Sedangkan gini, Kak Desi itu mulai karir itu di tahun 2019. Itu kan anaknya juga masih bayi-bayi ya? Kalau anak yang pertama berarti umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Yang anak kedua belum lahir, kebetulan masih di perut. Jadi lagi hamil. Hamil. Itu kan sudah tahu ya resikonya ketika anaknya 2 tahun dan baru hamil, kan berarti kayak aku sebentar lagi sibuk nih ngurusin 2 anak gitu kan. Tapi kenapa sih kok bisa
berani untuk oke deh aku ngambil karir sebagai MUA yang menurut aku tuh tidak gampang gitu ya. Apa tuh Kak alasan utama untuk oke deh aku mau berkarir gitu, sedangkan ini tuh berat loh menurutku berkarir di dalam dunia make up. Waktu jelas gitu. Iya benar. Karena sebenarnya kan dari dulu awal sebelum nikah pun kan emang saya tuh orangnya senang kerja kayak gitu kan Mbak. Jadi kalau enggak kerja pun maksudnya kayak ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Oke. Nah itu kan kebetulan dulu kerja terus abis itu nikah sama suami itu nggak kerja, abis itu nggak kerja kan terus kayak ngulik aduh aku mau kerja apa kayak gitu kan. Pokoknya aku tetap harus kerja. Kalau dulu sih antara pengen ke dunia kayak perbutikan, maksudnya kayak desainer kayak gitu. Kan dulu juga masih inline. Dulu kan aku jualan baju-baju kayak gitu kan, Mbak. Maksudnya pengen ke yang jahit-jahit atau ke make up kayak gitu. Setelah dipikir-pikir sama suami, ya udah biar sejalur sama suami, ya udah aku mantepin ke make up. Soalnya kan dulu juga udah ada background make up juga kayak gitu kan, Mbak. Kayak gitu. Ya udah. Terus belajar awal tuh dari YouTube kayak gitu kan. Dari situ hamil itu pas anak pertama. Itu ya udah kan, itu belajar. Habis itu 2019 mulai ada studio. Anak umur setahun kalau nggak salah udah mulai disambi. Ya udah mau nggak mau jalan mau nggak mau itu rela ninggalin anak buat kerja kayak gitu. Nah itu terus kebetulan ada anak yang pertama umur setahun, anak umur 1 tahun itu kan otomatis mau nggak mau ditinggal pas makeup di studio kayak gitu. Nah habis itu juga aku hamil juga, jadi kebetulan punya anak yang umur 1 tahun terus hamil. Habis itu ya udah mau nggak mau kan besok ada anak 1 sama 1 lagi yang masih bayi harus ditinggal. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya lancar-lancar aja kayak gitu. Tapi memang keinginan berkarir itu berarti memang dari dalam dirinya sendiri ya, bukan karena memang ada sesuatu yang membuat harus berkarir, nggak ada. Karena memang semangat dari dalam dirinya sendiri. Saya kalau nggak kerja tuh, ya sekarang wanita zaman sekarang ya Mbak ya. Betul. Kita harus bisa mandiri, betul. Gitu. Karena gini, kita tuh hidup itu benar-benar kayak apa ya, roller coaster. Bener. Jadi naik tiba-tiba gitu. Jadi memang perempuan itu ya tetap gimana pun caranya tetap harus bisa berkarir ya. Karena gini, kalau memang kita cuma jadi ibu rumah tangga aja gitu, misalkan ya suami kita alhamdulillah rezekinya bagus gitu ya, tapi kan ya namanya rezeki itu ya sama aja, tetap sama seperti hidup ya, naik turun juga ya gitu. Jadi setidaknya kalau perempuan itu juga bekerja, insya Allah ketika suami naik turun kita masih bisa untuk membantu gitu. Jadi benar-benar hidup itu benar-benar kalau kita udah suami istri tuh harus bisa saling ya. Iya benar. Begini, ketika Kak Desi itu berkarya sebagai MUA, di mana itu sibuk banget. Terus berarti kan perannya itu terbagi ya, karir, ibu, istri, ya kan? Itu gimana cara membaginya Kak? Kalau untuk membagi waktunya ya, itu tuh misal kalau pas di rumah pas nggak ada kerjaannya, udah itu waktuku pure buat anak-anak kayak gitu, buat anak-anak sama suami kayak gitu. Nah kalau pas lagi kerja ya udah itu waktu buat kerja aja kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman, maksudnya kayak teman-teman saya WA apa ngubungin aku tuh mesti pada itu ngeluhnya, Mbak di situ slow respon kayak gitu. Ya gimana, soalnya kalau sama anak-anak kan mau nggak mau nggak pegang HP kan Mbak. Betul. Gitu. Nanti kalau pegang HP diprotes sama anaknya. Sebenarnya kalau gadget ke anak sih aku masih ngasih gitu Mbak. Cuman kan tetap dalam pantauan. Betul. Gitu. Iya. Tetap dalam pantauan. Ya itu tuh kadang kan orang-orang mandangnya itu negatif kayak gitu kan Mbak. Tapi alhamdulillahnya yang tak dapetin dari anakku sih
ada positifnya juga, dia bisa belajar warna, bedain warna dan lain-lain gitu juga dari HP, asal itu dalam pantauan kayak gitu sih. Karena ada games atau dari YouTube deh, itu kadang edukasi untuk anak-anak gitu iya, ya. benar, kayak gitu. Cara tips lain untuk membagi waktunya, pasti kan di rumah dituntut nggak untuk masak sama suami? Alhamdulillah enggak. Enggak, Allahu Akbar, Alhamdulillah subhanallah ya. suamiku mengerti kalau aku maksudnya kayak di dapur tuh nggak bisa kayak gitu Oke. Mbak. Jadi kalau suamiku tuh nyuruhnya udah kamu fokus sama anak aja kayak gitu. Jadi terus yang masak, yang ngurus beberes rumah itu Ada mbak Ada sih, mbak. ada mbaknya yang bantuin. Cuman kalau pas mbaknya pulang kayak gitu ya mau nggak mau aku kayak bagi buat masak sama bersih kayak gitu. Jadi memang alhamdulillah karena ada interaksi, ada ngobrol yang baik dengan suami gitu ya. Jadi bisa untuk ya udah deh kamu boleh bekerja sama ngurus anak, nanti untuk jadi yang apa tuh namanya bebersih rumah gitu nanti kita mbak aja kayak gitu. Ada yang bantuin gitu. Iya, jadi soalnya nggak suamiku capek tahu banget. mbak kalau misal aku beres-beres ada masak kayak itu kan otomatis Kebagi. bahkan pasti aku nanti rewel. Yang rewel malah ibunya. Iya ya, bukan tapi emang anaknya. kebanyakan gitu sih. Cewek tuh kayak kebanyakan nggak tahu kenapa dia suka marah-marah sendiri. Padahal sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Nggak ada masalah, cuman kadang kayak capek bebannya, gitu kan, kayak ini masih harus capek. mikirin anak, mikirin apa-apa kayak gitu kan. Jadi kayak bad mood gitu kan. Apalagi kalau lihat suaminya tidur enak banget, kitanya masih harus ngurusin anak, bersih-bersih kayak gitu kan masih kayak gitu. Tapi kan kadang suami kan sebenarnya juga dia kerja, cuma Iya. kan kadang ya mungkin kalau suaminya fotografer ya. Fotografer. Kalau suaminya fotografer itu kan ya dia kerjanya mungkin ada yang editing atau apa, dia capek tiduran. Tapi kita kadang kalau udah pulang dari mana terus ngeliat suami tidur, Kayak kok kamu tidur gitu ya. Padahal nggak tahu itu pikirannya banyak banget. Iya, dia seorang suami itu kan pasti nggak cuma leha-leha doang, dia juga pasti bener. mikirin gimana caranya nih istri gue bahagia, gimana caranya nih anakku bahagia, aku nanti bisa nyekolahin anakku di sini. Gak mungkin dong suami tuh nggak mikirin, aduh anak aku biar deh sekolah yang penting asal-asal, kan nggak mungkin. Ya mungkin. Namanya bapak tuh pasti pengen memberikan yang terbaik buat anaknya dan istrinya, pasti Betul. begitu gitu kan. Cuma caranya dan rezekinya mungkin setiap orang berbeda-beda gitu kan. Dan itu tapi semua tergantung dari bagaimana laki-laki tersebut itu bisa berjuang sih sebenarnya. Bagaimana ya? Jadi karakter orang memang beda-beda. Iya, Tapi betul. untuk dia punya semangat, kalau laki-laki dia udah punya semangat, udah punya jiwa berjuang yang tinggi, insya Allah lah yang namanya istri dan anaknya tuh nggak mungkin terlantar. Ya bener Betul. nggak? Betul banget, betul. Bener ya, bener ya. Bener banget. Udah jadi bucin gak sih aku Iya. jadi pengen nikah? Cus mbak, halalin aku mas. Mas halalin aku mas. Iya betul seperti itu. Jadi alhamdulillah Kak Desi berkarir menjadi MUA punya apa ya, punya ini ya, punya power karena ada suami yang mendukung. Betul Alhamdulillahnya betul. mendukung sampai sekarang, soalnya kan ya inline juga kan sama pekerjaan suami yang di situ juga butuh, otomatis kan kalau foto kan itu butuh Make up, betul. Nah, itu kan Jadi bisa kerja sama. gitu. Terus kita pengen tahu dong Kak, gimana perjalanan karirnya per make upannya Kak Desi dari 2019 sampai sekarang, itu gimana perjalanannya? Waduh. Kalau perjalanannya tuh kan dari 2019 itu kan kebetulan ada studio foto. Nah, aku dari 2019 sampai 2020 itu aku fokus kayak makeup di studio aja kayak gitu kan Mbak, kayak makeup prewedding yang di studio, terus kayak makeup kalau misalnya yang mau foto family ya udah makeup family kayak gitu-gitu sih. Itu ya alhamdulillah kayak setiap hari ada kayak gitu. Nah, itu aku apa ya? Ngembangin apa namanya skill itu dari aku setiap hari makeup di studio itu kayak gitu. Itu berarti dulu cuma kayak makeup reguler ya, prewedding gitu-gitu. Makeup reguler kalau sekarang itu. Nah terus kebetulan ada corona. Nah itu corona tuh ada negatifnya ada positifnya ya. Oke. Kalau diambil dari negatifnya, otomatis dari pekerjaan suami yang apa namanya di dunia perweddingan kayak gitu kan otomatis
mapet kayak itu. Mapet apa ya Mbak bahasa Indonesianya ya? Berhenti lah. Seperti mati lampu. mati lampu, Ya bener, mati yang lampu. cepet gitu. Oh mapet langsung nggak ada apa-apa. Berhenti. Maksudnya kayak wedding ditunda, Sepi. terus studio otomatis sepi Betul, kayak gitu betul. kan Mbak. Itu dari bulan apa sih, Maret sampai April Mei ya, sampai Mei itu benar-benar kita tuh jalan ya udah jalan seitunya, pokoknya putar otak gimana caranya biar bisa buat gaji karyawan, terus bisa tetap buat survive hidup keluarga dan lain-lain kayak gitu kan Mbak. Nah abis itu kebetulan ada teman yang nanya juga buat makeup wedding ke aku, ya udah langsung ambil kan. Alhamdulillah itu di bulan Juni aku mulai makeup wedding kayak gitu. Terus abis itu alhamdulillah banyak Yang masuk, yang masuk. dari ada makeup kayak wedding, gitu. dari mulut Terus, ke mulut gitu. Terus ya udah aku beraniin diri buat makeup wedding kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah jadi kayak kecanduan gitulah Mbak makeup wedding. Kalau nggak makeup tuh kayak ada kurang kayak gitu kan, kayak gitu kayak mah nyari bikin porto apa kayak gitu kan. Karena kan buat mengasah tangan juga. Betul. Gitu ya. 1 bulan biasanya Kak Desi untuk sekarang ini dapat make up wedding atau make up reguler itu biasanya berapa tuh Kak? Berapa orang biasanya? Karena kan lagi dengan kondisi seperti ini gitu ya. Berapa orang ya Mbak? Nggak mesti. Gak pasti. Nggak pasti, tapi ya alhamdulillah tiap minggu mesti ada. Alhamdulillah ya, itu ada. Allah juga memberikan rezeki itu untuk survive keluarga, untuk ya itu paling enggak bisa untuk bertahan hidupnya keluarganya Mbak Desi ya. Iya kan? Ada kendala-kendala nggak Kak yang selama ini menjadi MUA, menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu untuk anak-anak, menjadi istri, aduh banyak banget jargonnya seorang perempuan ya gitu. Apa tuh kendalanya? Bekerja, punya anak kecil-kecil di rumah, terus apalagi pada waktu itu juga merintis juga gitu ya. Itu ada kendala-kendala apa itu Kak? Sampai sekarang yang memang kira-kira aduh kok ternyata begini banget ya jadi MUA kayak gitu atau gimana? Kalau kendala sih alhamdulillah nggak ada, karena alhamdulillah karena kita ngejalaninnya kan juga maksudnya pure dari hati, kayak gitu kan. Itu juga keinginanku juga kan Mbak. Maksudnya dari suami, keluarga semuanya juga dukung. Jadi kan ya alhamdulillah sampai sekarang sih alhamdulillah lancar kayak gitu. Anak-anak juga kalau dulu awal-awal ditinggal masih nangis-nangis kayak gitu, sekarang udah oh bunda mau kerja berarti Habibie diantar ke rumah Bati kayak gitu. Jadi dia udah ngerti gitu. Udah paham kayak gitu sih. Alhamdulillah sekarang udah ke masa yang apa ya? Yang lebih enak lah Mbak maksudnya. Kalau dulu 2019 ketika merintis ada kendala-kendala nggak tuh? Kalau kendala tuh pas make up mesti kayak mbaknya kok make upnya kayak gini sih gitu-gitu loh. Pas awal-awal kayak gitu. Itu klien komen langsung misal mbak sini mbak tak bikin alisnya sendiri aja. Oh ada yang gitu? Ada otomatis kayak gitu. Tapi itu sih tak pakai buat yang apa ya, oh ya ini buat pelajaran buat aku aja sih. Tapi ada ya klien seperti itu. Tapi ya nggak masalah, itu kan mungkin karena dia nggak percaya sama aku juga kayak gitu. Karena Mungkin karena dulu makeupku juga belum bagus kayak gitu ya, aku maklum sih. Itu buat kayak apa ya, pembelajaran introspeksi diri. Cuman ya mungkin itu kan kalau misal kayak makeup reguler di studio kan mesti ketemu orangnya yang beda-beda itu kan. Karakternya yang berbeda-beda, permintaannya juga pasti beda-beda. Macam kayak gitu-gitu ya. Ya itu sih kadang nemu yang rewel, terus kadang nemu yang mbaknya anteng-anteng aja kayak gitu-gitu sih, macam-macam alhamdulillahnya. Tapi ya itu semuanya kembali lagi sih kita nerimanya kayak gimana kayak gitu. Betul. Kalau aku ya udah itu buat pembelajaran buat aku. Terus nanti kalau apa besok aku ketemu klien-klien yang lain-lain yang lebih rewel apa yang lebih baik kayak gitu kan, nggak kaget kayak gitu. Betul, ya betul. Jadi memang semuanya bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Boleh nih Kak Desi memberikan pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kita, dan pesan teman-teman untuk sesama pekerja MUA, bagaimana pesan-pesannya dari Kak Desi? Silakan Kak Desi.
Oke, apa ya, bingung ya. Buat teman-teman yang sekarang masih berjuang atau baru berjuang kayak gitu, apalagi kalau yang udah berkeluarga terus otomatis udah ada momongan kayak gitu kan, tetap semangat itu tadi. Jelas Yang nomor itu satu. semangat nomor satu. Terus kalau untuk masalah anak ya diobrolin sama suami untuk baiknya kayak gimana kayak gitu-gitu. Terus Komunikasi yang baik terhadap suami sama istri suami, gitu ya. kayak gitu. Terus kayak buat anaknya sendiri juga kayak Diberi edukasi. kayak gitu. Kalau kita ibunya kayak gitu baru kerja kayak gitu kan, nanti otomatis anak-anaknya masih mau memaklumi kayak gitu kan, otomatis memaklumi lah, Memahami bahwa ini kita kayak ibu gini, kita kayak gini buat kamu kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi ya dipamitin, kan kadang ada yang dibohongin kemana gitu nah ya, itu. nggak usah disimpeke, tapi Iya. ya, apa ya bahasa disimpeke tuh. Limpek kayak kalau Jawanya sih. Jadi lebih diberi edukasi, ibu itu belum ada di rumah karena memang bekerja gitu ya, kayak gitu. bekerja di sini, ini juga untuk adik gitu-gitu ya, jadi memang harus diberikan edukasi gitu. Nanti otomatis lama-kelamaan anaknya juga maklum kok kayak gitu. Terus untuk keluarga juga, maksudnya kalau misal mereka mendukung ya udah kayak gitu, sini anaknya dimongin ibu apa siapa kayak gitu, mesti mereka menawarkan diri kayak gitu. Pokoknya hargai setiap perjuangan kalian. Wah, Hargai setiap proses kalian menjadi MUA kayak gitu, itu yang bikin kalian nanti cepet naiknya kayak gitu, insya Allah. Dan saya juga masih berproses sih, cuman sama-sama berproses, sama-sama berjuang kayak gitu. Betul. Jadi kita harus mencintai dan menghargai diri sendiri dulu ya, dan menghargai proses. Kita juga tetap harus rendah hati setiap kita selalu mendapatkan reward dalam diri kita. Jadi ketika misalkan dalam 1 bulan kita alhamdulillah makeup reguler, bulan depan kita dapat reguler dan wedding, bulan depannya wedding, dan jangan sombong karena kita udah sampai ke tahap titik wedding yang misalkan banyak gitu ya. Jadi tetap hargai. Tetap harus ngeliat kita tuh kemarin dari mana sih kayak gitu ya. Betul. Terus lihat ke bawah lagi, flashback lah, kita berasal dari mana kayak gitu. Iya betul, berasal dari mananya itu yang kadang orang masih belum bisa ke situ. Kadang mereka kalau udah pada tahap pencapaian ke sini, kadang ini aku yang sekarang gitu. Aku-akuannya itu yang harus Hilangkan. Sebenarnya nggak dihilangkan, tapi lebih diminimalisir gitu ya. Boleh sombong, tapi nggak boleh sombong banget. Sombongnya yang positif gitu. Betul. Nah, alhamdulillah, jadi kita petik ya. Kita boleh menjadi wanita karir dan sangat dibolehkan sekali kita menjadi wanita karir, namun kita tidak bisa menghilangkan kodratnya kita sebagai perempuan yang pada nantinya kita akan menjadi seorang istri dan seorang ibu. Jadi kita harus bisa balance ya, kita harus bisa seimbang, dimana kita juga kalau mau jadi wanita karir, kita bisa berkarir, kita bisa menjadi seorang ibu yang baik. Jadi dua-duanya berjalan secara seimbang seperti itu. Insya Allah, mudah-mudahan untuk para wanita di sana, mudah-mudahan diberikan semangat, diberikan kekuatan yang luar biasa. Karena menurut aku wanita itu harus kuat, harus mandiri, harus kreatif. Pokoknya semuanya itu perempuan itu bisa melakukan itu. Benar. Jadi kalau perempuan menurut aku tuh ada wanita yang multi talenta ya, menurut aku seperti itu. Semuanya tuh bisa dikerjain. Jadi tangan memang ada 2, tapi tangan 2 ini bisa mengerjakan ke semua hal. Ya, jadi luar biasa banget ya. Selamat untuk para wanita pejuang. Jangan pernah lelah dan jangan pernah capek untuk berjuang. Semangat terus, terima kasih banyak sudah mau menonton YouTube channel Putri Rahmawati. Thank you banget yang sudah selalu support channel aku, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.